Ada obatnya udah tua. Asal hebat itu Allah. Yang nomor 4. Nomor berapa? Baik, sabar terhadap terus berkenaan harus baca itu. Berkenaan dengan 3 macam sabar inilah ada ungkapan seorang hamba harus melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan sabar terhadap takdir. Iya, terus di bawahnya Dilihat dari kacamata hukum yang 5, sabar terbagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Iya, saya mau tanya dulu. Ada 5 macam kan? Sabar menjadi 5 macam, yaitu wajib. Definisi wajib apa? Kamu definisi wajib apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Kalau sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa nggak? Tidak. Enggak. Contohnya apa? Salat sunat. Salat duha. Nggak dikerjakan nggak apa-apa, tapi kalau dikerjakan ada tambahan nilai kebaikan. Nabi menurut riwayat menyuruh Abu Hurairah supaya tiap pagi sholat duha 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4 lah. Saya tadi sholat duha di rumah cuma 2 rakaat. Habis itu ke belakang lagi perutnya agak mulas. Padahal makan sahur dikit tua kayak itu perutnya. Sekarang udah sembuh, ngaji sembuh langsung. Nah, yang ketiganya apa? Haram apa artinya? Baik. Bila dilakukan mendapatkan dosa, bila tidak mendapatkan pahala. Iya. Haram, kita tahu. Yang terakhir makruh. Makruh artinya apa? Dilakukan tidak mendapat apa-apa, tidak dilakukan tidak mendapat apa-apa. Contohnya apa? Kumur-kumur ketika puasa. Oh, berkumur-kumur itu dibolehkan, tapi Nabi pesan kalau berkumur-kumur harus hati-hati, jangan sampai masuk ke kumur-kumur boleh. Cuma Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i memakruhkan orang puasa zuhur dan asar kalau butuh pakai kumur-kumur. Imam Syafi'i khusus. Kalau mazhab yang lain membolehkan. Yang mau milih gimana terserah. Kalau saya memang nggak kumur-kumur terserah aja. Nabi membolehkan, cuma saya khawatirnya kumur-kumur ketelan. Takut hilaf. Orang pas haus kumur-kumur, ya ketelan. Itu masalahnya. Saya pribadi tapi silakan kumur-kumur, karena memang Imam Syafi'i pendapatnya begini. Ada hadis, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufun fa musyab atyab indallah min rizqil miskin. Demi yang jiwaku berada di genggaman Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum ketimbang bau kasturi. Mulut orang berpuasa. Tapi kalau makan jengkol ya tetap aja bau. Iya boleh. Masa bau kasturi? Itu maksudnya di sisi Allah. Kalau di sisi teman ya lain. Beda. Yang satu lagi mubah. Baik, satunya mubah apa? Kamu? Mubah itu ya dikerjakan nggak dikerjakan nggak apa-apa. Contohnya apa? Main kaplek, dosa nggak? Enggak kalau nggak tahu. Cuma masalahnya membuang-buang waktu. Untuk apa main kaplek? Main catur, buang-buang waktu. Kata Nabi, min husnil islamul mar'i tarkuhu malayani. Orang Islam yang baik meninggalkan omongan perbuatan yang tidak ada. Lebih baik zikir. Itu di bawahnya kamu baca. Yaitu wajib, yaitu sabar dalam perkara-perkara yang diharamkan. Udah, penjelasannya sudah. Baik. Wajib. Iya baik. Wajib yaitu sabar dari perkara-perkara yang diharamkan, sabar dalam menunaikan kewajiban, dan sabar terhadap musibah. Ya udah terangkum tadi. Sekarang yang halaman 319. Hal-hal yang tidak ada campur tangan anak Adam. Hah? Memang fotokopinya ada jawaban. Yang ada. Kalau baca.
Kasih mic-nya apa? Faiz yang baca yang keras suaranya. Mic-nya mic. Oh. Hal-hal yang tidak ada campur tangan anak Adam. Ada nggak? Ada Pak. Ya udah baca. Hal-hal yang tidak ada campur tangan anak Adam. Pada jenis ini ada tempat tingkatan bagi hamba. A. Tingkatan yang lemah, yaitu tingkatan orang-orang yang sedih, mengadu dan benci. Tingkatan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang akal dan agamanya kurang. Iya, jadi dalam menghadapi sahabat ada 4 model itu, yaitu tingkatan orang-orang yang sedih, sebentar-bentar sedih, sakit sedikit sedih, nggak punya duit sedih. Padahal Allah bilang orang beriman itu jangan merasa sedih dan jangan merasa takut. Wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Artinya jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa berduka cita. Kamu orang beriman, Allah yang kamu orang ngerti. Jadi kita hidup ini nggak usah sedih-sedihan, ngapain pagi-pagi duduk di depan rumahnya begini, baik? Nggak usah. Ambil dulu ya Pak. Orang yang sabar nggak usah begituan. Ngapain sedih nggak punya duit, sedih? Ya memang susah untuk nggak sedih, susah nggak punya duit, sakit. Ditinggal mati orang tuanya sedih, ya sedih sih sedih yang wajar, tapi jangan terlalu berlebihan. Dulu Bung Karno tahun 48 ditahan di Brastagi Medan oleh Belanda, sama Menteri Luar Negerinya siapa Pak Pawit? Bung Karno? Bukan, si Agus Salim. Agus Salim sama Bung Karno ditahan. Lalu juru masaknya di penjara, namanya Nyonya Musia, istrinya Soekarno, bukan Soekarno Presiden, Soekarno tukang masak. Beda nasibnya. Beda nasib. Nah, Bung Karno nanya, ini makanan nasi goreng kok baunya enak? Untuk siapa ini? Dijawab, ini untuk tuan, karena tuan dengan Pak Kiai Agus Salim mau ditembak mati, suruh makan masak yang enak hari ini. Begitu kata. Itu yang ngomong Bung Karno, ada bukunya. Saya baca bukunya tulisan Bung Karno. Udah itu Bung Karno bingung, sedih. Aduh, mau ditembak besok, umur kita tinggal sehari. Lalu ngadu sama Agus Salim. Agus Salim kan agamanya pintar orang Padang, menjadi Menteri Luar Negeri. Apa kata Agus Salim? Gak usah. Kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian baca Quran sebisa kamu. Bung Karno belum bisa baca Quran waktu itu, cuma terjemahnya pakai bahasa Jerman. Ada tulisan begini, Warum Tuesday dan Menschelwan Partekin yang Big Van Voltaingen. Apa artinya di bawah? Artinya jangan kau percaya kepada manusia, tapi percaya kepada yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Jadi mirip peristiwanya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar waktu masuk di gua. Waktu turun ayat Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, la tahzan, jangan kamu merasa sedih. Tapi kalau ayat ini ditaruh di Al-Quran ngebut, jangan kamu rasa takut, Tuhan bersama kita, ngebut ya. Namanya ayat Quran nggak cocok dengan itu. Masya Allah, begitu ya, nggak usah sedih lah hidup ini, gembira aja, senyum. Tabassum fi wajhika sedekah, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Mungkin ibadat yang paling ringan, nggak pakai modal, senyum. Modalnya gampang, cuma pasta gigi, pensolin. Yang kedua, Faiz. Apa? Tingkatan sabar. Tingkatan sabar. Ada keterangannya nggak? Ada. Oke. Nomor 3, C. Tingkatan ridho. Tingkatan ridho ini lebih tinggi daripada tingkatan sabar. Ada perbedaan pendapat Terus? tentang kewajibannya, sedangkan sabar telah disepakati akan kewajibannya. Contohnya gampang gini. Sakit sudah lama, tapi dia tetap ridho karena itu yang atur Allah. Ada seorang budak Arab namanya Nabi, kena sakit epilepsi saya kapan? Ayan. Ini saya baca riwayat.
menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya sakit, dan kalau sedang kambuh sakit saya itu aurat saya terbuka. Lapor sama Nabi, udah gini, saya doain ini. Udah, ini namanya ujian berat. Ya terbuka ya, tapi tidak berdosa karena tidak sadar. Tapi kalau dalam keadaan sadar, pakai masker, nggak pakai kerudung, itu dosa. Itu sadar namanya kan. Sekarang banyak ibu-ibu ke pasar pakai masker, nggak pakai kerudung. Padahal yang lebih wajib adalah kerudungnya. Kalau masker peraturan pemerintah, kalau itu pernah protokol kesehatan. Tapi kalau pakai kerudung protokol agama. Gimana itu orangnya? Aneh juga ya. Kecuali agamanya lain itu lain. Yang orang Islam banyak di pasar Injil. Bu, kok nggak pakai kerudung? Udah pakai masker, mestinya kerudungnya dipakai. Kalau mazhab Imam Syafi'i pakai tutup muka wajib. Tapi maaf saudara kita yang dari kelompok mazhab Imam Syafi'i nggak pakai, berarti nggak ngerti Imam Syafi'i. Karena nggak ngerti, cuma mengklaim dirinya bermadzhab. Saya pernah baca riwayat Imam Syafi'i menganjurkan wanita muslimat keluar rumah harus pakai cadar. Kalau sekarang nggak dipakai inilah, pakai masker. Tapi prakteknya enggak. Ya udah, salahnya sendiri. Jadi itu ya. Apapun yang sudah menjadi keputusan Allah, ridho. Kata Nabi dalam hadis qudsi, apabila hambaku tidak ridho menurut ketentuan takdirku, cari Tuhan selain aku. Berarti apa? Saya ulangi. Apabila hambaku tidak rela menurut takdir ketentuanku, maka cari Tuhan selain aku. Berarti musyrik. Yang ngatur Allah kok nggak ridho sih? Harus ridho. Roti itu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ridho nggak? Nggak ridho kafir. Wabil Islami tidak, saya senang jadi orang Islam. Wabil Muhammadin Nabi wa Rasulullah, saya senang Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Halaman baliknya D. Baik, ada lagi. Tingkatan syukur. D. Tingkatan syukur, yaitu menyaksikan ujian sebagai nikmat, lalu mensyukuri cobaan yang menimpanya. Ya, syukur penikmat apa? Tingkatan syukur yaitu menyaksikan ujian sebagai nikmat. Memang nikmat Allah bisa berupa kaya, bisa berupa mesti kalau gitu kan. Wal nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kamu sekalian orang beriman dengan cobaan yang berat dan cobaan yang menyenangkan dan cobaan yang tidak menyenangkan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu semua bakal kembali. Jadi ujian itu bisa positif, bisa negatif. Kalau lihat ayat itu kan, artinya bisa kaya, bisa miskin. Orang diuji kaya suka sombong, orang diuji miskin suka kufur. Kebanyakan yang mana itu? Dua-duanya sama. Seimbang. Tapi kalau orang ridho, harta itu hanya sebagai apa? Sarana untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang di bawahnya, baik, selanjutkan musibah yang diterima oleh anak Adam seperti hinaan, pukulan dan lainnya. Terus kata 2. Musibah yang diterima dari anak Adam seperti hinaan, pukulan, dan lainnya. Dalam musibah yang diterima dari orang lain ini ada 4 tingkatan sebagaimana di atas, ditambah 4 tingkatan yang lain. A. Memaafkan. Jadi orang kalau kita dipukul seperti Nabi Muhammad dilemparin batu waktu di Taif kan, iya, malaikat turun dari langit pakai pesawat buruk. Nah, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, itu orang Taif kurang ajar ya. Orang didawai untuk menyembah Allah malah dipukulin, dilemparin batu. Bagaimana kalau saya angkat Jabal Rahmah, gunung dekat Mekah, Jabal Rahmah yang saya angkatin, malaikat ngangkat gunung apa? Timbukin ke masyarakat Taif biar mampus rame-rame, kira-kira kalau pakai bahasa Betawi begitu. Apa jawab Nabi? Jangan begitu, malaikat nanti kalau ditimbukin mati rame-rame, lalu saya dakwah sama siapa?
Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan padaku. Mereka nggak tahu. Mudah-mudahan mereka nanti tahu memaafkan. Tapi cara manusia begitu. Kalau kita dipukul ya balas pukul aja. Iya, cubit balas Cubit. Yang keduanya, yang B. B. Selamatnya hati dari keinginan untuk mencari kesembuhan dan balas dendam, serta tidak sakit hati dan jengkel setiap mengingat kejahatan tersebut. Ya, ini termasuk baik kan? Termasuk baik kan? Baik juga ya. Tapi orang kalau disakitin ya ikut balas nyakitin gitu ya. Ada 3 cara dalam menghadapi ketidakbaikan seseorang pada kita. Ada 3 cara. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Dalam menghadapi orang yang berbuat tidak baik kepada kita ada 3 cara. Yang pertama, jazaa'u sayyi'atin itulah balasan kejahatan sesuai dengan kejahatan. Yang kedua, idfa' billati ahsan, balas kejahatan dengan yang lebih baik dari kejahatan itu. Dipukul balasnya cuma nyubit. Yang ketiga, maafkan. Nah, yang nomor 3 paling tinggi nilainya tapi berat. Mau suatu tadi pukul, saya maafin ya. Mau mukul tak maafin. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Kita dipukul orang, maafin, saya maafin, kamu mukul saya. Ada nggak begitu? Insya Allah ada. Ada. Mana orangnya? Insya Allah ada. Kalau Kristen kan katanya kalau dikasih kanan bisa kasih kiri. Itu Kristen ya. Kemudian yang C, always. C. Sebagai takdir. Meskipun seseorang menzalimi dirimu, tapi ingat bahwa Zat yang menakdirkan semua itu dan memperlakukannya kepadamu melalui tangan orang yang zalim ini tidaklah zalim. Ada nggak orang begitu? Ada juga. Yang satu lagi, yang nomor D, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatannya dengan kebaikan. Ada banyak manfaat dan maslahat pada tingkatan ini yang hanya diketahui oleh Allah. Jika seorang hamba luput dari tingkatan ini, hendaknya dia tidak rela kalau dirinya menempati tingkatan yang terendah. Yang tadi saya sebutkan, Nabi dilemparin batu sampai giginya ada yang copot, rusak, tapi malah didoain. Tapi nanti giginya rusak, tutup lagi cepatnya. Nabi pernah sakit nggak? Pernah, tapi Nabi nggak pernah kena serangan diabetes, belum pernah. Padahal Nabi sering makan daging. Nabi sering makan, karena memang banyak orang sakit penyebabnya karena apa? Makanan. Bal yang tulil insan ilan ta'ami. Maka perhatikan manusia bagaimana makanannya. Kalau makanannya ceroboh pagi-pagi, makan supermie, sabenya 10, insya Allah ya kan buang air dulu. Karena pagi-pagi makan. Kemarin 2 hari lalu saya isi pengajian di dekat PIK, itu makanannya berlimpah. Itu apa namanya, mie yang gede itu. Ustaz ini minum, maaf saya kalau saya nggak minum, saya kembalikan kepada banyak makan begitu, pesanan dari sponsor. Masya Allah. Masjid pinggir jalan, saya mampir sholat situ. Ini saya nggak bisa makan, saya begitu nanti ke belakang dulu. Jadi kalau makan ukur diri lah. Penyebab pertama sebenarnya bukan makanan. Penyebab pertama adalah pikiran. Kata Imam Ibnul Qayyim, sebab orang banyak sakit karena pikirannya dan hatinya gak tenang, enggak pencernaan dan lain-lain terganggu, akhirnya makan gak enak, kena penyakit. Tapi kalau orang yang enjoy, tenang hatinya, makannya wajar, insya Allah. Karena kejelekan biasanya dari kita. Kam min hasanatin fa min Allah. Setiap kebaikan datang dari Allah, termasuk sehat. Wa kam min sayyatin fa min nafsik. Setiap yang jelek-jelek termasuk sakit dari kita. Jadi kalau ada orang sering sakit, koreksi diri, salah saya apa? Saya pulang naik haji, kena sakit, batuk-batuk berulang-ulang. Saya dimarahin dokter Taufik. Oh, Ustaz nggak pakai masker sih, memang pikir saya sehat. Kena batuk. Lama-lama diperiksa, nyerang paru-paru. Dirawat 6 hari, 9 hari persahabatan. Gimana? Terus ucapan kalau nggak hati-hati bisa kena sakit.
Ada orang ceramah begini, seumur-umur saya belum pernah masuk ke rumah sakit, akhirnya kejedot, ininya sakit, bawa ke rumah sakit. Ngomong juga pengaruhnya besar, makanya kita jangan ngomong yang bukan-bukan, nggak boleh. Yang terakhir syukur sekarang. Ada fotokopinya syukur nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak? Ada. Yang Pak Is ada nggak? Syukur. Tolong dibaca definisinya. Syukur. Syukur adalah pujian kepada Zat pemberi nikmat atas kebaikan yang Dia berikan. Syukur seorang hamba berkisar pada 3 pilar. Bukan syukur kalau ketiga pilar ini tidak terkumpul, yaitu mengakui nikmat dalam hati, menceritakannya dengan lisan sebagai tanda engkau bersyukur kepada Allah dan mempergunakannya untuk taat kepada Allah. Jadi syukur ada berapa macam kalau gitu? 3. 1 dalam hati. Kedua Disertakannya dengan lisan. dengan lisan. Ketiga Dengan perbuatan. contoh dalam hati, merasa senanglah rezeki yang kita terima berapa saja, alhamdulillah, hatinya senang. Ya segini, jangan itu gak syukur namanya. Syukurin. Beda syukur dengan syukurin, beda ya. Dengan lisan apa? Berkata-kata yang baik. Syukur dengan lisan mengucap kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Kata orang Eropa, diam itu emas, bicara itu perak. Emas sama perak mahalan emas. Tapi kalau diam dulu ngajar, diam dulu ya bubar muridnya. Ya jadi artinya kalau ngomong nggak bisa baik, lebih baik diam, karena omongan itu disaksikan oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Ini ngomong ini yang paling banyak dosanya manusia dari apa? Mulut. Apalagi sekarang di media sosial ngomong yang macam-macam. Masya Allah. Baca Quran itu termasuk syukur dengan lisan. Yang ketiga syukur dengan perbuatan, mau nolong orang. Ini orang kelihatannya susah benar kasih duit. Itu caranya. Ini tuh orang lapar kasih makan kalau ada. Orang lewat. Tapi kalau orang minta-minta pakai ondel-ondel dikasih nggak? Pak Dwi, Pak Dwi. Orang minta-minta pakai ondel-ondel kita kasih nggak? Kasih itu kalau ada. Menurut Pak Fauzan kasih nggak? Ya, sebenarnya kalau dia itu masih mencari, dia berusaha, dia membutuhkan, ya kalau ada rezeki kasih. Tapi kalau saya enggak. Alasannya apa? Bikin bentuk tubuh orang pakai itu hukumnya haram. Yang kedua pakai musik hukumnya haram. Yang ketiga yang bawa begitu umumnya badan sehat minta kepada orang yang di jalanan hukumnya haram. Kata Nabi, orang yang meminta-minta padahal badannya sehat berarti memperbesar api neraka dalam perutnya. Maka saya nggak mau ngasih, kecuali kalau orang itu cacat yang bisa usaha. Itu saya nggak mau ngasih duit apaan orang haram, nanti habis itu tuh beli rokok lagi. Ya, rokoknya haram, jadi tambah haram lagi. Kalau dibilang kita itu nggak mau. Yang beli minuman. Kalau dia kan bilangnya paling aman Pak. Iya, tapi itu benar tuh kata-katanya sih amen, tapi caranya salah. Amen begitu. Kalau minta-minta kan biasanya nggak pakai macam-macam Pak. Ya tapi masalah musiknya itu haram. Ondel-ondelnya haram. Kan ini membudayakan Betawi. Masalahnya bukan masalah itu, masalahnya haram. Lihat itu depannya Pak, ada dia nyolong. Ya, kalau saya jadi gubernur, salah nggak boleh kena denda. Masa orang pulang kampung dendanya 100 juta begitu nggak didenda? Berisik, rame, ganggu orang lagi. Kalau orang badannya sehat minta-minta pakai sholatullah, salam dikasih nggak? Saya juga enggak, karena itu syirik. Maaf, ada kata-kata bi ahlil badri, Allah dengan mohon pertolongan pahala peragalan syirik. Tapi saya ngomong gini di tempat-tempat ala begini, kalau ala mereka nanti berantem karena mereka nggak ngerti artinya apa, wasilah nggak paham. Ya sudah. Sekarang kita lihat ayat Qur'annya. Tolong baca Faiz yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Artinya, Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? jadi logikanya gimana? Kalau orang bersyukur dan beriman, Allah enggak menghadap. Dan sekarang kalau banyak gempa bumi, salah siapa? Kalau banyak musibah di Indonesia, salah siapa? Ayo, Salah manusia. Patan, jawabnya apa? Kalau banyak musibah di Indonesia, ada gempa bumi, tanah longsor, kapal tenggelam segala macam, salah siapa? Kalau bilang Satu, Pak. Nah kalau bilang pemimpinnya kan ini masuk undang-undang ITE. Iya. Yang jelas salah ulah manusia. Apalagi Karena masuk lagi nih. ingat-ingat ayatnya, wa ma yuhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Kami Allah tidak akan menghancurkan satu kaum, satu penduduk kecuali penduduknya berbuat zalim. Jadi kalau banyak musibah, pertanda penduduknya nggak beres. Banyak kemusyrikan, merajalela. Sekarang kemusyrikan merajalela. Masya Allah, ngerinya bukan main. Minta tolong pakai dukun. Minta tolong sama dukun. Jadi kalau orang beriman benar, orang bersyukur benar, insya Allah aman. Ayatnya dalam surat apa? Surat An-Nahl ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk desa orang-orang yang beriman bertakwa, pasti kami bukakan pintu berkah dari langit, namanya hujan, dari bumi tumbuh-tumbuhan dengan segala macam isinya. Walakin kadzabu, apabila mereka pada dusta, nggak mau nurut maunya Allah dan Nabi, fa'khadnahum, kami cabut nikmatnya, diganti musibah. Musibahnya ada dua macam. Ingat musibahnya. Musibah lahir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan, itu musibah lahir. Musibah batin, kegersangan hati dan pikiran. Sekarang banyak orang bingung. Masya Allah. Kenapa? Imannya rusak. Gara-gara apa? Ya, nggak mau ibadah. Coba waktu maghrib, berapa banyak orang di jalanan, bukannya jam berapa? Mungkin di rumah udah buka kan Pak? Oh, di rumah beribadah buka. Bukan, kita sudah buka kan? Oh, gitu. Biasa kalau kita yang biasa kerja jauh biasanya kita sudah siap air. Sholatnya jam berapa? Maghrib masih di mobil, parkirnya kemana? Susah. Jumatan waktunya misalnya jam 12, katakanlah setengah 12 sampai setengah 1 misalnya. Di jalanan ramai banget. Kapan Jumatannya? Kalau saya jadi presiden bikin aturan, semua jalan raya tutup jam 11 sampai jam 1, kecuali yang agama lain. Kalau saya jadi presiden, dan semua menteri yang beragama Islam harus memimpin sholat Jumat dan sholat 5, sholat zuhur dan asar kalau di kantor. Kalau saya jadi presiden, apa susahnya sih, namanya dakwah struktural. Itu yang dakwah yang strategis, itu dakwah struktural. Mumpung punya jabatan, jabatannya digunakan untuk dakwah. Kalau saya jadi lurah misalnya, mungkin enggak, umurnya enggak lewat. Nggak ada yang nggak mungkin. Hah? Nggak ada yang nggak mungkin. Bukan, umurnya udah lewat, yang nggak mungkin lah, karena ada peraturan. Katanya kalau dulu nggak dipilih langsung sih kan, ditunjuk. Dan umurnya udah lewat, nggak mungkin kan? Ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan nanti tahun depan jadi lurah, nggak mungkin. Oh, ini bisa kan? Ya nggak bisa juga, umurnya udah lewat. Kalau dipilih langsung masih bisa kan? Iya. Kalau pakai begini bisa. Ini. Ya. Jadi musibah ada dua, musibah lahir, musibah batin, karena ulah manusia nggak beres. Ini yang ayat saya baca itu di bawah. Hada min fadli Rabbi, inilah karunia dari Tuhanku. Nabi Sulaiman ini. Ashkuru, apakah saya pandai bersyukur? Akur, atau saya malah takbir? Wa man syakara, barang siapa bersyukur, fa inna ma yashkuru nafsi, maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang pada kafir, pada ingkar, fa inna Rabbi ghaniyyun karim, maka sungguhnya Tuhanku amat kaya dan maha mulia. Halaman balik, Faiz, artinya aja. Paling atas, Pak. Ya artinya aja. Paling atas. Nggak ada. Ini yang Ya, ya boleh baca.
Dan ingatlah juga tatkala rohmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat kecil. Pertanyaan, nikmat itu apa sih? Apa saudara Khalid? Nikmat itu apa? Nikmat itu sesuatu yang dirasa enak dalam hati. Contohnya apa? Soto nikmat Betawi. Nikmat. Nikmat itu rasanya enak di dalam hati. Kesenangan hati. Iya, nikmat. Ada buka puasa kok makanannya selera dengan kita, begitu dimakan nikmat. Kan gitu kan? Nikmat. Bukan main nikmat. Kalau orang mensyukuri nikmat Allah, nikmatnya ditambah. Tapi kalau kufur, walaupun hartanya mungkin berlimpah, tapi rasanya nggak nikmat. Nikmat itu beda. Orang yang dapat nikmat itu berkah. Contohnya, makanannya tempe sama tahu, tapi rasanya daging. Itu nikmat kan? Ada orang makan daging rasanya tempe, itu kurang nikmat. Ya. Istrinya biasa saja, tapi cantiknya seperti Nona Ana Barros dari Meksiko, ratu kecantikan di Asia Pasifik. Maria Mercedes. Masya Allah. Bung Karno waktu bertamu ke Gedung Putih tahun 56, ketemu komandan istana namanya John Kennedy, waktu itu belum jadi presiden. Saya mau ketemu Bapak Presiden Eisenhower. Wah, sudah merapat di parlemen, kata Kennedy. Kalau begitu, Mas Kennedy, kalau bahasa kita, tolong antarin saya ke Hollywood. Untuk ngapain? Untuk melihat dari dekat Marilyn Monroe, bintang film terkenal di Amerika. Ketemu katanya di sana, karena Bung Karno itu sama wanita senang banget. Kata ahli ilmu jiwa, kalau orang terhadap lawan jenis tinggi itu IQ-nya tinggi katanya. Wah, benar. Bung Karno orang cerdas itu. Nilainya bagus-bagus waktu kuliah di dulu namanya THS, Technical High School. Nah, sekarang menjadi ITB. Si temannya siapa itu? Adik kelasnya si namanya yang bikin DI Kartosuryo kalah itu. Tapi sayangnya Bung Karno bacaannya bacaan yang kiri, sementara Kartosuryo bacaan kanan, ada Quran hadis. Maka Bung Karno maunya Pancasila, Kartosuryo pokoknya Quran hadis. Nah, itu ceritanya. Saya ada ceritanya di awal itu. Ya. Ya, sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan.